Ya, teman-teman, kita kembali lagi di channel kita ini, media pembelajaran insan yang smart dan beretika. Hari ini kita mau lanjutkan diskusi dengan para ponaan semua ini, bicara tentang pertanyaan ya. Ada pertanyaan ini kelihatannya ini, jadi laku pertanyaannya. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya. Jadi gini Om, Ya. apa yang membedakan antara potensi dengan kemauan? Ya, Apa yang membedakan antara potensi dan kemauan? Ya. Ya, mungkin Om tingkatkan ya. Ya, mungkin ya. Yang pertama adalah potensi, yang kedua adalah keinginan, dan yang level teratas itu adalah hasrat. Ya. Hasrat, Satu potensi, potensi, kedua keinginan, tiga hasrat. hasrat. Nah, nanti Om akan jelaskan. Secara umum, semua makhluk, katakanlah manusia di sini, memiliki potensi. Ada banyak orang yang mungkin menamakannya bakat, ada yang menamakannya talenta, ya, whatever lah ya. Ya. Itu berbicara tentang potensi, artinya sesuatu yang terkandung dalam diri kita yang bisa saja tumbuh, ya, dan kemudian menghasilkan sesuatu, dan potensi itu tetap menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, tidak mengalami pertumbuhan. Ambil contoh sederhana, di dalam benih ada potensi pohon, ada potensi pohon yang nanti bisa besar dan kemudian berbuah, gitu ya. Tapi sepanjang benih itu tidak ditanam, tidak disemai dan tidak ditanam, tidak mendapatkan sentuhan perawatan, maka dia akan hanya tetap menjadi potensi. Ya kan? Jadi benih atau potensi itu adalah benih, ya. Benih unggul lah sebut ya. Jadi benih unggul yang kalau mendapatkan perlakuan tertentu dia akan bertumbuh, berkembang, ya, berakar, ya, semakin besar dan kemudian menghasilkan buah dan mampu memperbanyak dirinya. Ya, satu pohon mangga ini misalkan. Ini kalau dia buahnya satu kita semai, kita tumbuhkan, muncul pohon baru dan dia berbuah. Dan itu yang disebut dengan hukum multiplikasi, hukum penggandaan. Jadi ketika potensi atau benih dalam diri kita itu kita kerjakan, kita berikan perlakuan khusus, maka dia sangat mungkin menjadi apa yang sejatinya ditaruh oleh pencipta di dalam benih itu. Itu berbicara tentang potensi. Jadi setiap pribadi, setiap diri kita itu punya potensi, ya, sampai suatu waktu dia eksekusi itu, implementasikan, barulah orang tahu bahwa potensi itu telah terkonversi menjadi sesuatu, ya. Tadi seperti pohon tadi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang keinginan, keinginan itu adalah sesuatu yang diharapkan, ya. Misalkan berhubungan dengan potensi. Kita punya talent, kita punya bakat, ya. Misalkan dalam bidang IT, ya, talent itu tidak akan mewujud kalau kita cuma bilang, ya, saya ingin menjadi seorang programmer, saya ingin menjadi seorang website designer, ya, saya ingin menjadi seorang penulis manuskrip, ya, itu keinginan. Dia ingin, oh nanti kalau aku besar, kalau aku mau kerja di sebuah perusahaan begitu, ya. Aku ingin punya rumah, ingin punya mobil, aku mau kuliah di sini, kuliah di sana. Itu keinginan, ya. Sesuatu yang dia harapkan, dia tiba pada suatu kesempatan di waktu tertentu menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Tapi keinginan itu lemah, ya. Keinginan itu tidak kuat. Orang bilang, saya ingin jadi orang pintar, orang cerdas, saya ingin jadi seorang sarjana, saya ingin jadi seorang master, seorang doktor, seorang profesor. Dia ingin, mau, tapi setelah itu dia tidak baca, ya, dia malas kuliah, dia tidak mau mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh dosen, tapi dia masih punya keinginan. Jadi keinginan itu masih lemah. It's very different with the passion yang kita sebut sebagai hasrat. Jadi hasrat itu
keinginan yang terdalam, keinginan yang paling kuat yang tidak boleh tidak terlaksana. Misalkan kalau dikatakan saya harus punya rumah, itu jadi hasrat dia. Dia kerahkan semua energi dia, waktu dia, tenaga dia, semua. Bagaimana caranya saya dapat rumah? Itu hasrat. Jadi hasrat itu tidak mudah untuk dikalahkan, tidak mudah untuk ditaklukkan. Kalau bilang saya ingin rumah, itu keinginan. Besok dia sudah lupa keinginan itu. Tapi kalau dia bicara hasrat, dia tempel di dindingnya gambar rumahnya. Dia pikir cara ke sana bagaimana jual A, habis A punya keuntungan, dia jual B, punya B, keuntungan dia jual C, terus terusnya sampai dia mendapatkan rumah. That is the passion. Begitu. Beda toh? Nah, jadi semua orang punya potensi. Tapi potensi itu bagaimana dihidupi, itu nggak akan mungkin tumbuh ya, dan memberikan hasil kalau hanya disirami dengan apa namanya keinginan. Dia harus hasrat, sesuatu yang berkobar-kobar dalam dirinya, yang tidak boleh tidak. Ya, hasrat itu adalah sama dengan kenyataan yang akan dia hadapi. That is our dream, huge dream, the big dream. Gitu. Gimana? Ada yang perlu didalami lagi atau apa? Di situ ada pertanyaan? Kayaknya sejauh ini dan Sejauh ini begini ya. Sejauh ini ya jelas lah. Jadi sobat muda kita telah menemukan sebuah jawaban terkait dengan hal untuk membedakan mana opportunity atau katakanlah kesempatan, peluang, ya sesuatu yang ada di dalam diri kita, potensi tadi, dan kemudian bicara tentang bagaimana potensi itu diubah menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita menghadirkan hasrat. Jadi kalau teman-teman sobat-sobat pembelajar, sobat-sobat kampus kalian ingin betul-betul berhasrat menjadi seorang yang lulus, ya, mencapai gelar pendidikan tertentu, maka perilaku yang teman-teman harus tunjukkan betul-betul adalah perilaku yang tidak mau tidak, buku dipegang, ya, dibaca, tidak ada hari tanpa membaca, tidak ada hari tanpa berpikir terkait dengan pemenuhan cita-cita itu. Saya kira demikian ya sobat-sobat kampus. Selamat berhasrat tentang whatever, ya, apapun yang teman-teman inginkan. Kita jumpa di konten-konten yang berikutnya. Salam.